yang memberi pelajaran itulah Tuhan. Generasi muda ini tidak punya prinsip seperti ini. Apapun yang Anda ucapkan, ucapan itu sampai kepada Tuhan. Apapun yang Anda hina, hinaan itu sampai pada Tuhan. Dan apapun yang Anda puji, pujian itu sampai pada Tuhan. Jadi kalau ada konsep di mana bagaimana caranya hidup kita biar seneng, jangan aja kita seneng nyusahin orang, jangan. Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Sarta di program acara Ada Solusi. Narasumber kita kali ini benar-benar sibuk sekali. Di tengah-tengah kesibukan beliau, saya datang minta pencerahannya. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. GMH Swadmayasa, SA, MAG, CHT, MNLP, atau sering disebut dengan kita panggil pendeknya Dr. Guru Mangku Hipno. Swastiastu Guru. Swastiastu, komandan saya. Guru, terima kasih waktu ini Guru. Siap. Sudah kangen sekali sebenarnya saya ngobrol sama Guru deh. Baru hari ini kita bisa ketemu, kesibukannya Guru ini padatnya luar biasa nih. Ya. Begitu banyaknya Guru, begitu kangennya saya mendengar, begitu pengennya merasakan vibrasi positif. Pulang kita dari sini Guru, dengan obrolan kemarin, tergerak hati, dan berjalan amin sampai sekarang. Saya cukup rajin olahraga, keren. Cukup rajin sembahyang, cukup rajin berusaha memberikan vibrasi yang positif. Cukup rajin. Akan tetapi ternyata pertemuan sekali itu tidak cukup. Dengan kita bergaul begitu banyaknya di masyarakat, memunculkan vibrasi-vibrasi lagi yang negatif. Dan terlupakan kadang-kadang vibrasi yang positif. Iya, benar-benar. Akan tetapi tadi baru masuk aja saya udah merasakan, wow, kenapa saya nggak ikut-ikutan. Nah, sekarang yang mau saya tanya ke Guru, sekarang ini Bali adalah julukan Pulau Dewata. Bali adalah julukan pulau spiritual Guru. Dan Bali adalah julukan pulau budaya alam yang indah. Akan tetapi saya baca koran kemarin Guru, tidak masuk akal kalau dibilang Bali itu adalah tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia. Nah, ada apa dengan itu Guru? Fenomena apa? Budaya seperti apa? Kenapa bisa dikatakan Bali sebagai tingkat bunuh diri terbesar di Indonesia Guru? Ya. Jadi gini, Parte. Guru juga sebenarnya udah kangen ngobrol. Kita sering ketemu di jalan, tapi sepintas-sepintas begitu. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang bunuh diri, itu berkaitan dengan pola pikir, pola hidup, dan gaya hidup seseorang gitu. Jadi kalau kita berbicara bunuh diri adalah satu hal yang disebut dengan fenomenon, bukan lagi fenomena. Kalau fenomenon itu ada sesuatu yang terjadi di banyak tempat. Sedangkan fenomena itu terjadi pada satu tempat. Itu perbedaannya. Jadi ini udah jadi fenomenon, jadi udah menggelegari itu. Nah, kenapa bunuh diri itu terjadi? Yang pertama adalah ketidaksiapan kita menghadapi realita kehidupan. Jadi ketika seseorang tidak siap menghadapi realita kehidupan, pertama dia akan mengalami stres. Yang kedua, setelah stres dia akan mengalami depresi. Dia mulai mengunci diri, menarik dari kegiatan sosial. Nah, ketika seseorang sudah tidak ada komunikasi dengan orang lain, sudah tidak bergaul dengan orang lain, itu semakin lemah daya pikirnya. Semakin sempit, semakin terkotak, semakin terkurung dia dalam pola pikirnya sendiri. Ini yang disebut dengan introvert. Dia mulai kehilangan komunikasi dengan orang luar. Padahal kata kunci dari orang sehat itu adalah ketika kita bisa bersosial,
Di situ kita menemukan kebahagiaan, ada masalah, ada pemecahan masalah, itu banyak terjadi di dunia ini. Sayangnya generasi muda sekarang kan generasi yang asik dengan permainannya sendiri, gadget salah satunya gitu. Atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sedikit agak berjauhan, konvergen dengan spiritualitas gitu. Nah, ini fenomenanya gini Pak Tuh. Di Bali menurut data tahun 2023 dari Pusiknas, yaitu Pusat Informasi Kriminal Indonesia, itu ternyata Bali itu mengejutkan semua orang dengan tingkat bunuh diri sekitar 3,07 kalau tidak salah ini. Jadi itu dari 4,3 juta penduduk Bali, itu segitu, bayangkan jumlahnya itu luar biasa. Yang kemudian diikuti oleh Jogja 1,58 kalau tidak salah. Lalu diikuti oleh Bengkulu 1,53. Jogja 1,58, Bengkulu 1,53. Yang paling terakhir, paling buncit nih posisinya, ternyata Aceh. Tingkat bunuh dirinya sangat-sangat luar biasa kecilnya, 0,02%. Hampir tidak ada, 0,02%. Nah sekarang kita balik, kenapa Aceh bisa begitu? Nah, menurut perkiraan guru, jadi menurut perkiraan mata guru nih, cara pandangnya ternyata Aceh itu mungkin daya spiritualitas orang-orang di sana, penduduknya, itu masih kental Pak Ardo. Sedangkan Bali mengalami degradasi spiritualitas. Zaman dulu orang tua kita tuh sering sambil mekutu, ingat Pak Ardo? Zaman kita kecil ya, mekutu, tapi dia ngobrol. Satu dengan yang lain itu ada pertukar pikiran sambil canda tawa. Nah sekarang tidak ada kejadian seperti itu, tidak ada peristiwa mekutu, tidak ada peristiwa kumpul-kumpul sekeluarga. Nah jadi makin berjarak, jadi orang tuh lebih individualisme. Padahal sebenarnya manusia itu kan makhluk son politikon, dia harus individu dan bersosial. Nah fenomena ini muncul karena itu Pak, karena kehilangan atau terputusnya komunikasi antara dia dan orang-orang sekitarnya. Jadi seperti itu. Tapi kan di Bali ini Guru, di Bali ini adalah penuh kegiatan budaya dan spiritual. Budaya kita sering ngayah, budaya kita gotong royong, budaya kita bersosialisasi Guru. Dan kegiatan-kegiatan spiritual pun cukup tinggi di Bali Guru, cukup tinggi saya bilang. Bahkan kita melakukan spiritual di Bali dengan odalan dan piodalan ini Guru, kan kita bersosialisasi di sana. Nah, kenapa masih ada yang notabene ini masih saya bingung juga nih Guru. Kalau tingkat stres dalam pencapaian karir, pekerjaan, usaha, Jakarta, Surabaya itu jauh lebih tinggi tingkat stresnya Guru. Ya gini Pak, fenomena ini terjadi karena kita melupakan apa itu esensi spiritualitas itu sendiri. Nah bagi orang ngayah, kemudian gotong royong, berkegiatan beriatnya, itu kan ritual Pak. Ritual itu kalau dalam struktur metafisik itu tempatnya paling bawah dia. Jadi paling banyak orang bisa melakukan, karena segitiga itu kan begini. Terbayangkan segitiga, paling banyak ada ritual. Ritual itu adalah segala bentuk-bentuk yang kita lakukan dalam wujud kita sebagai manusia. Itu bentuknya. Jadi ritual. Seharusnya Pak Arte, di atas ritual ini ada namanya moralitas. Moralitas adalah memiliki 3 filsafat yang harus dipegang. Yang pertama, ketika orang sudah berritual, jangan lupa berikutnya ada filsafat etika. Belajar selalu menjaga etika kita sebagai manusia dengan tahu mana benar, mana salah. Itu etika. Yang kedua ada yang disebut dengan filsafat estetika. Jadi di situ kita diajarkan mana baik, mana buruk, mana indah, mana jelek. Kan ini yang sekarang jadi rancu. Kita tidak pernah tahu kita melakukan keburukan, tapi orang pikir itu kebaikan. Jadi masalahnya ada di moralitas. Nah, ketika nanti orang sudah berritual, ada moralitas, maka bertumbuhlah nilai-nilai spiritual yang adiluhung. Jadi di situ masih ada keterputusan antara spiritualitas dengan ritual. Ritualnya kencang memang, asli di Bali. Setiap hari bahkan kita berritual, tapi moralitas kita
degradasi Pak Arte. Jadi kata kuncinya terletak pada moralitas itu sendiri. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara moralitas Guru, berarti tidak bisa kita lepaskan dari kesadaran. Nah, kalau kita bicara kesadaran, berarti kita tidak bisa lepaskan dari pengetahuan itu sendiri. Ya. Yang Guru sampaikan tadi itu adalah sebuah pengetahuan, bagaimana caranya kita melepaskan kepanikan, kebuntuan dengan cara bersosialisasi dan bergaul. Nah, kesadaran ini apakah yang mau kita berikan kepada anak-anak kita? Menumbuh kembangkan kesadaran ini berasal dari keluarga kecilnya mereka dulu, apa dari masyarakat atau dari pemerintah yang harus memberikan sehingga tingkat bunuh diri ini bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan lah di Bali ini, Guru. Ini mulainya dari mana nih, Guru? Oke, gini. Tentang bagaimana kita mengatasi suatu permasalahan, ada dua karakter yang bisa kita mainkan. Ada yang disebutkan karakter induksi. Mari kita mulai dari keluarga kecil kita. Mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Lalu menjalar, memberikan penyadaran, vibrasi kepada orang lain. Atau sebaliknya, kita mulai dari deduksi. Pemerintah mengambil alih, memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan terkecil, bahwa sebenarnya pengetahuan itu tadi Pak itu pintar tuh, analisanya bagus, bahwa sesungguhnya orang bunuh diri karena dia mengalami piutan asam sekara, tiba-tiba kecerdasannya menghilang, pengetahuannya dikerdilkan oleh dirinya sendiri. Jangan lupa di dunia ini musuh terbesar manusia itu ada dirinya sendiri, ada di pikiran. Makanya dalam konsep sastra kita selalu dianjurkan apa yang disebut dengan sradayam satyam apnoti. Artinya selalu miliki kesadaran, serada, keyakinan agar Anda selalu berada di dalam kebenaran. Karena inilah jalan menuju Tuhan. Itu spiritual Pak. Jadi konsep itu sudah ditinggalkan. Jadi orang lupa kebenaran, orang lupa keindahan, orang lupa menjalankan kebijaksanaan. Nah, ketika orang tidak benar, ada stres di situ karena ada pelanggaran. Ketika orang tidak bijak, di situ ada guncangan-guncangan nurani karena dia tidak bijak, tidak seimbang. Dia tidak punya keindahan sehingga seperti pohon yang tidak mendapat siraman, dia layu. Pelan-pelan tubuh kita itu mengalami degradasi spiritual ke tingkat paling bawah. Ketika manusia sudah berada di level paling bawah, itu artinya apa? Dia kehilangan fase keinginan untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Jadi orang bunuh diri itu karena dia tidak punya jalan, Pak. Tidak punya dia fase di mana hari besok lebih baik dari hari ini. Itu. Kita belajar begini. Ada salah satu pendapat filsuf yang sering menyitir gitu zaman dulu nih Pak. Ada namanya pendapat Solomon Paradox. Di situ mengajarkan bahwa bagaimana caranya agar manusia itu punya daya tahan yang kuat dan tidak menjalani bunuh diri itu sendiri. Ini dikatakan begini, ketika manusia tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Sakit bisa jadi sembuh, sembuh bisa jadi sakit. Orang susah bisa jadi senang, orang senang menjadi susah. Ketika orang menyadari ada pergantian seperti itu, karena orang tua kita mengatakan ada roda berputar, maka dia punya kesempatan untuk tahu bahwa mungkin saat ini dia sedang sakit, tapi besok ada harapan untuk lebih baik lagi. Nah, sekarang masalahnya adalah orang tidak punya kesadaran ini, Pak. Generasi muda kita ini tidak punya edukasi tentang bagaimana hukum perubahan terjadi. Jadi seperti itu. Maka kalau kita percaya pada pendapat filsuf di zaman dulu, tingkat bunuh diri itu akan susah, Pak. Kecil sekali. Apalagi dalam hukum sastra kita, Pak. Dikatakan bahwa orang bunuh diri itu dia akan mengalami 172 kali penjelmaan baru dia bisa masuk surga. Itu bisa dibayangkan. Kalau Anda berani bunuh diri 172 kali berputar reinkarnasi baru bisa masuk surga. Menderita sekali hidupnya, rohnya menderita sekali. Jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat penyadaran. Seperti misalnya
dalam podcastnya Pak Arto ini undang para tokoh spiritualitas yang bisa memberikan teori-teori tentang bagaimana menangkal masyarakat itu agar tidak jatuh ke dalam lembah penderitaan. Jadi jangan diajarkan masyarakat justru masuk ke dalam daya hayal. Misalnya kita meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita bahas sesuatu yang sebenarnya itu bukan konsep-konsep realita. Itu dalam konsep-konsep pemikiran. Itu berbahaya bagi generasi muda. Karena generasi muda sekarang ini kehilangan edukasi tentang itu. Bagaimana menghadapi kehidupan secara realistis. Sedangkan kita di masyarakat kan banyak tuh orang-orang bercerita, orang belajar spiritual. Tapi yang diajarkan malah mengajak orang-orang generasi muda ini masuk ke wilayah-wilayah yang metafisik. Sesuatu yang sifatnya meta, yang ada di balik simbol, susah bagi mereka. Nah, jadi kesimpulan bagi guru adalah orang bunuh diri itu karena dia tidak punya harapan tentang masa depannya. Ketika dia sedang mentok di situ, lalu ada interaksi dari luar masuk seperti ini. Kalau dia dengar yang seperti kita ini, dia mungkin akan berubah. Oh ya, kenapa saya harus bunuh diri? 772 kali putaran baru saya masuk surga. 172 kali putaran reinkarnasi. Ngeri sekali itu. Ngeri sekali. Itu akan kita jadi buta terus, Pak. Jadi hidup kita tidak bisa naik, tidak bisa turun. Jadi sebegitu. Makanya kalau kita baca sastra-sastra orang yang diwariskan oleh orang tua kita, itu membuat kita tuh jadi sadar. Saya harus menjaga ritme kehidupan saya lebih baik. Saya harus menjaga cakrayanya saya berputar lebih baik. Jadi seperti itu, Pak. Itu yang generasi muda sekarang tipis. Hal-hal ini guru yang mesti mau saya sampaikan kepada anak-anak. 172 kali perputaran reinkarnasi baru bisa masuk surga kalau melakukan bunuh diri. Nah, ini kan pengetahuan ini pemerintah dengan ada catatan seperti yang guru sampaikan tadi, menurut saya mestinya ngeh ya. Ngeh artinya ngeh ini seperti solusi yang guru sampaikan ada dua cara. Pemerintah memberikan sebuah pemahaman dan pendidikan. Ya. Deduksi, mungkin itu dari kurikulum guru. Ya. Entah itu mulai dari pada waktu ospek atau kurikulum pelajaran yang lebih kepada, sekarang kita, kalau saya sendiri ini sekarang anggaplah saya pengacara guru, lebih banyak pengetahuan itu berdasarkan otak. Jadi cara berpikir kita otak aja guru, sehingga nanti otak kita buntu, stres ya. Tetapi kita meninggalkan yang namanya batiniah kita guru, karena tuntutan kehidupan duniawi di sana. Nah, siapa tahu didengar oleh pemerintah guru, edukasi ini mesti kita berikan kepada anak-anak muda kita di pemerintah atau di sekolah-sekolah, supaya ditingkatkan lagi untuk mengurangi tingkat-tingkat bunuh diri ini, guru. Ya, benar. Yang kedua, guru, seperti yang guru sampaikan tadi, adalah peran keluarga. Peran keluarga ini fenomena lagi, guru. Peran keluarga, ada yang namanya suplemen atau pil mempercepat bunuh diri. Pil mempercepat bunuh diri. Ya. Apakah itu, guru? Dilema. Di keluarga ini saya lihat fenomena dilemanya tinggi, guru. Orang tua kalau terlalu ngomong keras sama anak-anaknya, menjadi sebuah hubungan komunikasi keluarga yang tidak sehat. Keluarga inginnya anaknya, bapak ingin atau ibu ingin anak-anaknya ke utara, tapi anaknya ingin ke selatan. Ini fenomena, guru. Dilema ini terjadi di lingkungan keluarga-keluarga kecil mereka. Tidak dibicarakan, merugikan buat anak dan lingkungan keluarganya. Dibicarakan, menjadi masalah baru yang ketidaknyamanan ini, guru. Nah, bagaimana ini mengatasi dilema-dilema interaksi di keluarga-keluarga kecil mereka ini, guru? Ya, yang pertama gini, Pak. Orang tua, karena dia punya pengetahuan empirisme, dia punya pengalaman, wajar kalau melihat anaknya itu melakukan sesuatu yang menurut beliau agak melenceng, beliau pasti mengingatkan. Sedangkan anak zaman sekarang punya pengetahuan yang disebut dengan idealisme. Berangkat dari seperti Pak Arto bilang, dari otaknya. Jadi kalau pengetahuan dari 3 part, kita mulai dari situ dulu. Yang pertama, pengetahuan yang bersifat idealisme. Mereka dapat dari pengetahuan di bangku kuliah, dan baca-baca buku, itu idealisme, munculnya idealisme. Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman, itu munculnya di empirisme. Ini orang tua kita biasanya. Yang ketiga, ada pengetahuan yang
berdasarkan pada pengetahuan ilahiyah, ketuhanan, ini spiritualitas, ini akan memunculkan ilmu yang bersifat kritisme namanya. Zaman sekarang antara pengetahuan idealisme anak muda dengan empirisme orang tua ini dipertentangkan. Kenapa dipertentangkan? Karena orang tua tidak banyak tahu bagaimana caranya memberitahu generasi muda sekarang bahwa peradaban, perkembangan otak manusia itu sudah, teknologinya sudah maju luar biasa. Mungkin kalau kita ngomong A, anak kita sudah tahu 3. Kita ngomong 1, dia udah tahu 3. Ini yang kurang kita sadari sebagai orang tua. Nah, itu satu. Yang kedua, anak juga begitu. Bahwa dia kehilangan nilai-nilai sakral kepada orang tuanya. Bukankah di sastra kita ditulis, ibu Anda adalah Tuhan. Tua mewa mata capita tua mewa. Ibu adalah Tuhan. Tua mewa bandus casaka tua mewa. Bapakmu adalah Tuhan. Tua mewa widyam rapinam tua mewa. Ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Tua mewa sarwam dewa sarwam mama dewa-dewa. Semua yang kamu lihat, yang memberi pelajaran, itulah Tuhan. Generasi muda ini tidak punya prinsip seperti ini. Nah, ketika mereka punya prinsip seperti ini, mereka akan maklum. Oke, orang tua saya ngomong begitu karena berpengalaman. Mesti cara menyampaikannya tidak seperti yang saya mau, tetap dihargai. Karena tidak ada satu orang tua pun menginginkan putra-putrinya berakhir buruk. Tapi masalahnya ketika anak-anak ini punya egoisme yang berlebihan karena dia idealisme cara berpikirnya. Idealnya seperti ini zaman sekarang. Orang tua saya hidup tidak di zaman ideal sekarang. Ini ada miskomunikasi. Gini Pak Arthur, orang tua itu selalu mengajarkan begitu. Kenapa? Karena dia lebih dulu mengalami, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak usia. Artinya dia sudah tahu bagaimana kalau kesalahan itu terjadi, bagaimana membenarkan. Itu orang tua itu selalu begitu. Tetapi sayang cara menyampaikan itu kadang-kadang tidak nyambung dengan konteks kehidupan sekarang di generasi muda. Jadi ada kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua, itu penyebabnya. Kesenjangan komunikasi, bukan cinta. Karena kalau komunikasinya sudah bagus, ini cinta ini pasti ada. Seorang anak sebandel-bandelnya pada orang tua, dia punya cinta. Karena dalam darah dagingnya dia itu ada jiwa orang tuanya, ada roh yang dia tiupkan ke anak-anaknya. Ini tidak bisa dihilangkan. Tetapi dalam konteks egoisme, kadang-kadang anak itu menjadi pemberontak. Kenapa jadi pemberontak? Karena dia punya ilmu idealisme. Kalau tidak ideal, tidak cocok dengan teori, dilabrak. Itulah generasi muda zaman sekarang. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena kejahatan. Jadi kalau ada anak bermusuhan dengan orang tua gara-gara silang pendapat, itu bukan permusuhan. Idealisme dan empiris. Idealisme dan empiris. Jadi cara pandang mereka. Berarti ini bisa dibungkus dengan spiritual pengetahuan. Bisa dibungkus dengan kritisme. Kritisme. Kenapa? Karena cara apapun yang dia lakukan, ujung-ujungnya apa? Semua hal yang dia lakukan mengarah ke satu sisi, ketuhanan. Tuhan sebagai pemilik kesehatan. Jadi kalau orang idealisme juga mengejar sehat. Tuhan sebagai pemilik kesehatan, kesuksesan. Idealisme, empirisme, semua tujuannya adalah ayo biar kita sehat, kita sukses. Tuhan pemilik keberlimpahan cinta dan kasih sayang. Orang tua ngasih tahu anaknya, kan ke situ tujuannya. Anak memperjuangkan idealisme, kan juga tujuannya begitu. Dan terakhir sama-sama menuju kebahagiaan. Jadi sebenarnya bisa dibungkus dengan kritisme. Maka selalu guru katakan salah satu alat pemersatu adalah kritisme. Tuhan itu sendiri. Barang siapa yang luntur keyakinannya kepada Tuhan, maka ini sistem kan kacau. Anak bisa tidak sependapat dengan orang tuanya. Orang tua tidak sependapat dengan anaknya. Seolah-olah memunculkan ada perbedaan dan permusuhan. Dan ketika nanti kita berbicara tentang, makanya gini Pak, meskipun dia seperti tidak berbicara dengan orang tuanya, tapi pas ada odalan, biasanya dia sama-sama nangkil, sama-sama sembahyang. Itu menandakan apa? Ketika kita bicara dari sudut pandang ketuhanan, segala perbedaan itu menjadi hilang di dalamnya. Itu. Dan yang kedua, seringkali manusia itu harus melupakan masa lalunya Pak. Itu juga salah satu sumber yang seringkali membuat ada permasalahan di antara keluarga. Kita harus sering melupakan masa lalu kita. Kenapa? Terutama masa lalu yang berhubungan keburukan. Memperburuk kehidupan kita di masa depan. Karena gini, seperti layaknya, ini filsafat lagi.
Seperti layaknya air sungai A, B, C, D mengalir panjang melewati batasan-batasan curam apapun, akhirnya dia bergabung dalam lautan. Semua air A, B, C, D ini, sungai A, sungai B, sungai C, sungai D ini jadi asin karena sudah ada di lautan. Sayangnya seringkali orang yang idealisme, dia berusaha ngambil air laut, lalu dia berkata, ini air ini berasal dari sungai apa? Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa kita sama-sama mengarah ke kebaikan, jangan mencari perbedaan. Ketika persamaan ditemukan, maka perbedaan akan hilang. Tetapi kalau kita terus perbedaan kita, idealisme, empirisme, ini akan persamaannya akan hilang. Ini berbahaya, Pak Arthur. Ini memunculkan generasi yang sepertinya murtad, sepertinya melawan orang tua, padahal sebenarnya tidak begitu. Saya rasa generasi kita generasi baik-baik dan generasi terpelajar. Jadi seperti itu, Pak. Wow, latar belakangnya jelas nih Guru. Ternyata anak-anak muda sekarang punya idealisme. Kita punya empirisme atau pengalaman. Ya. Nah, jangan lupakan ada spiritualitas yang bisa menyatukan mereka. Yang disebut kritisme. Tuhan itu sendiri. Guru, tingkat bunuh diri, solusi dari keluarga, solusi dari pemerintah. Setelah saya garis bawah ini Guru, titik lemahnya di mana? Di awal Guru mengatakan bahwa bunuh diri itu karena introvert atau bagaimana dia berkomunikasi dengan di luaran sana terbatas, sehingga memunculkan namanya tekanan sendiri dan tidak lepas. Pemerintah dengan generasi edukasi, komunikasi lagi Guru. Di keluarga, anak dan orang tua komunikasi lagi. Berarti ternyata ini ilmunya adalah ilmu komunikasi. Obatnya Guru. Ya, benar. Komunikasi yang baik dan harmoni ini Guru. Ya. Bagaimana Guru? Ada dua, Fardu. Komunikasi yang baik dan harmoni ada dua. Yang pertama komunikasi interpersonal. Interpersonal, komunikasi antara dia dan dirinya sendiri. Kita punya roh nih. Kalau kita ada masalah, kita ngomong nih, dari mana ya sumber masalah saya? Nah, semasih dia komunikasi ini, ketika dia berkomunikasi, lalu jawaban yang dia dapatkan, oh, semua masalah saya berasal dari orang lain. Jadi berasal dari orang lain. Berarti dia sedang belajar kehidupan. Interpersonal. Jadi. Interpersonal. Ya. Intrapersonal namanya. Kalau dalam diri kita sendiri, intrapersonal. Kalau saya komunikasi dengan Pak Arthur, namanya interpersonal komunikasi. Jadi kalau saya dengan diri saya nih, duduk merenung Tarkayana, udah saya duduk 1 menit, termenung, dari mana ya sumber masalah saya sehingga saya tidak harus bunuh diri. Lalu ketika dia mengorek, ketemulah dia, oh, sumber masalah saya dari luar. Artinya orang itu harus belajar tentang kehidupan. Lalu ketika orang itu merenung lagi, rasanya bukan dari luar sumber masalah saya dari dalam diri saya sendiri. Karena saya mengolah pikiran, mengolah perasaan, dan mengolah tubuh. Itu dia sudah masuk ke dalam kesadaran kehidupan. Ya. Lalu di level terakhir, ketika dia sudah mengorek, oke, sumbernya saya sendiri. Lalu dia memperbaikinya. Itulah dia sudah menemukan jati dirinya sendiri. Jadi tujuan sebuah komunikasi adalah untuk menemukan kebenaran sejati dalam dirinya atau dalam diri orang lain. Misalnya gini, kalau saya ngomong sama Pak Arthur, terus saya nyalain Pak Arthur, itu karena saya tidak tarkayana, saya tidak melakukan apa yang disebut dengan tarkayana, perenungan. Tarkayana, harusnya saya merenung. Berkomunikasi dengan diri sendiri dulu. Baru kita, tidak ketemulah dalam diri saya, baru ke orang lain. Atau orang lain dulu, baru ke dalam diri sendiri. Jadi lakukan dua komunikasi ini. Intrapersonal komunikasi, lalu ketika tidak ketemu masalahnya, atau minta bantuan ke orang lain, interpersonal komunikasi. Maka masalah itu pasti ketemu jawabannya. Karena di dunia ini, cuma ada 2 hukum murtad. Intrapersonal atau interpersonal. Itu komunikasi Pak Arthur. Jadi kalau hubungan antara anak dan orang tua ini salah cara menanggapi, cara berkomunikasi,
Yang pertama dilakukan adalah intrapersonal dulu. Nah saya ya yang harus didengarkan saja maunya oleh orang tua, atau kebalik. Orang tua. Apakah orang tua yang minta saya mendengarkan saja? Karena komunikasi itu baru terjalin, baru punya nilai positif atau makna positif ketika orang tua mau didengarkan dan mendengarkan, ketika anak-anak mau mendengarkan dan didengarkan. Itu Pak Arto. Wow. Luar biasa Guru. Karena kalau kita tidak punya pondasi, Guru, ngawur kita berpikir. Kalau pondasi komunikasi ini kan jelas Guru, intrapersonal dan interpersonal. Kalau kita mau komunikasi dengan orang, berkomunikasilah dengan diri sendiri atau bertanyalah kepada diri sendiri. Sementara ini kan kita ngomong dulu Guru, baru mikir. Ya itu. Harusnya pikir dulu baru ngomong, atau ngomong dulu baru pikir. Itu dua hal yang sama-sama dibutuhkan dalam konsep komunikasi Pak Arto. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu, saya pikirkan dulu baru saya bicara, itu kadang-kadang hilang. Tapi udah omongin dulu baru pikir. Sepanjang kita tahu bahwa setiap ini Pak Arto, dalam sistem sastra kita, ini kita bicara akademis sedikit, itu dikatakan begini: Sarwam buta tiraskaram seva pratigacati. Sarwam buta namaskaram seva pratigacati. Yang artinya apapun yang Anda ucapkan, ucapan itu sampai kepada Tuhan. Apapun yang Anda hina, hinaan itu sampai pada Tuhan. Dan apapun yang Anda puji, pujian itu sampai pada Tuhan. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata. Karena sesungguhnya kalau kita protes pada orang, itu protes ke Tuhan. Wow. Kita mengatakan sesuatu jelek pada orang, itu sampai ke Tuhan. Jadi setiap detik hidup kita sebenarnya dalam pengawasan ilahiyah. Maka disebut sarwam kalu idam Brahman. Semua ini punya mata, semua punya telinga. Lalu bagaimana kalau Anda meninggal nanti ditanyain, kamu pernah berbuat apa? Kita tidak mengaku. Malah kita setiap detik direkam hidup kita. Maka hati-hati bahwa komunikasi bisa memunculkan sesuatu yang buruk di masa depan. Jadi musuh bisa muncul dari komunikasi, persahabatan bisa muncul dari komunikasi, bahkan kematian bisa muncul dari komunikasi Pak. Wow. Penting komunikasi dan harus tahu kerangkanya Guru. Iya. Dan ini menarik Guru. Apapun yang kita bicarakan, kasar, halus, memuji, sampai ke Tuhan. Hati-hati. Jangan bermain, oh kamu anjing gitu misalnya. Ini agak kasar. Itu sebenarnya kata-kata itu sampai. Maka disebut sarwam buta tiraskaram seva pratigacati. Sampai ke Tuhan hinaan itu. Tapi kalau kamu namaskaram, puji seseorang, itu sampai di Tuhan. Ini namanya hukum karma. Jadi gini Pak Arto, dalam konsep komunikasi itu ada satu yang filosofi yang mengatakan, kenapa kita selalu susah hidupnya gitu. Ini penting ini. Kita susah hidupnya karena kita susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Lalu cara gampang kalau kita hidup senang apa? Jangan susah melihat orang senang dan jangan senang melihat orang susah. Pasti senang. Pasti senang hidup. Karena itu sudah hukum semesta. Jadi kalau ada konsep di mana bagaimana caranya hidup kita biar senang, jangan aja kita senang nyusahin orang. Jangan aja kita senang nyusahin orang. Kalau udah tidak senang nyusahin orang, pasti hidup kita senang. Jadi kesusahan itu muncul sesungguhnya karena kita menaburnya. Kita susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Kita menabur lalu badai datang pada kita. Wow. Jelas Guru. Harusnya siapapun yang menonton ini tidak akan pernah berani dan mau melakukan bunuh diri. Dan tidak akan ada komunikasi yang tidak baik. Kenapa begitu? Karena jelas orang yang bunuh diri 172 kali reinkarnasi baru masuk surga. Yang kedua, komunikasi yang tidak baik antara anak dan orang tua tidak akan pernah ada, tidak jelek atau tidak harmoni kalau menyadari bahwa sebelum berkomunikasi dengan anak atau interpersonal, intrapersonal dulu atau komunikasilah dengan diri sendiri dulu. Maka akan terjadi interpersonal, komunikasi dengan luar menjadi lebih baik. Sehingga harmonisasi dalam komunikasi itu akan didapatkan.
Terus apapun yang kita ucapkan sampai kepada Tuhan. Iya. Kasar sampai pulang, memuji sampai, memuja sampai, dan itu adalah hukum karma. Hukum karma. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita Apa yang dapat. kita tabur itu yang kita tuai. Terus yang paling menarik ini Guru, ini biar saya tekankan sekali lagi karena begitu pentingnya evaluasi ini Guru. Oh, Tuhan itu sendiri adalah ibumu, Tuhan itu sendiri adalah bapakmu, Ya. dan Tuhan itu sendiri yang Guru sampaikan itu adalah pengetahuan yang kamu miliki. Dan semua kehidupan adalah Tuhan. Maka itu dan semua kehidupan adalah Tuhan. Ternyata pengetahuan itu sangat penting untuk menyelamatkan hidup kita. Guru, terima kasih banyak. Ya. Pencerahannya ini sangat bagus sekali. Tolong direnungkan, tolong didengarkan, dirasakan, karena ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita dan anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Sukses Guru.